Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, lu udah lihat kan intronya tadi. Jadi kalau lu inget ya, di video unboxing gue bilang, wah ini kan yang dia pakai Anthony, ya kan? Gue bisa dong ngeluarin skill Anthony. Jadi ya udah lu lihat kan, walaupun muternya nggak 2 kali gitu ya, cuma sekali, tapi at least udah gue pakai ya kan. Sepatu ini ngeluarin skill Anthony di game, ya kan? Walaupun bukan game resmi ya. Oke lah ya kan. Gue takut juga sih sebenarnya kalau nggak kelepas itu, kalau gue muter 2 kali mungkin gue di sliding 2 kaki malah lawannya. Belagu banget nih orang, siapa sih gitu ya kan. Oke guys, sesuai dengan judul review dan playtestnya Puma Ultimate titik 1 ya, yang udah gue cobain kemarin di Stadion Patriot Candrabaga. Jadi seperti biasa kalau video review plus playtest gue ini akan ada 3 sesi segmen gitu kan. Gue langsung aja yang pertama. Jadi sesi yang pertama ini, segmen yang pertama ini adalah segmen fitting ketika lu pakai gitu ya. Jadi ketika lu pakai main gitu, ketika gue pakai main. Jadi gue bisa bilang gue mungkin overconfident ya dengan sepatu ini gitu ya. Gue sebelum game gue pakai sepatu ini itu gue pakai Mercurial Vapor 13 gue ya kan. Mercurial Vapor 14 gua yang udah lama banget juga nggak gua pakai. Dan ketika gua pakai terakhir gitu ya, gua pakai sepatu itu terakhir itu tahun lalu lah ya. Gua training di Indowan Football waktu itu, waktu markasnya masih di Ancol sana. Jadi gue pakai sebentar, sepatu itu pegel kaki gue, pakai kaos kaki Ultra Shox yang tebel itu pegel kaki gue. Nah kemarin gue cerita sedikit ya, ketika gue pakai Mercurial Vapor 14 itu gue pakai Ultra Shox yang baru yang ada anti slipnya, walaupun menurut gue secara material agak lebih tipis ya, tapi ada anti slipnya gitu dan nggak ada masalah, udah break in lah sepatu itu, berarti udah break in banget ke gue. Kaki gue udah nggak pegel lagi, enak gue pakai, perasaan gue ngegrip pas lah gitu, walaupun sisa di ujungnya tetap ada lah, nggak kayak si Vapor Air Zoom ya kan. Nah ketika gue pakai sepatu ini di game kedua, gue dengan PD-nya, mungkin pengalaman yang akan gue dapat sama gitu. Jadi gue nggak tukar kaos kaki anti slip gue, kaos kakinya Ultra Shox Elite, tetap gue pakai sepatu ini. Alhasil apa guys? Secara di ujung sih gue pakai 43 ya, masuknya sih enak gitu ya. Pertama kali pakai sepatu baru itu enak gitu, gue pakai dengan kaos kaki tebal gitu ya. Jarang-jarang ya kan, berarti gue bisa tetap bilang bahwa ini agak sedikit ramah dengan kaki lebar gitu ya. Dan sisa di ujung nggak banyak, nggak sampai 1 buku jari, setengah buku jari itu ada sisa gitu ya. Dan dari sisi kiri dan kanannya cukup pas dengan gue bilang ya, untuk pemakaian pertama dengan kaos kaki yang cukup tebal itu cukup pas gitu ya. Nah masalahnya apa guys? Masalahnya nyangkut guys, ternyata tumit gue di kaki kanan ya, nyangkut. Jadi gue ngerasa agak nggak nyaman di kaki kanan only ya, kaki kiri enak lah gitu selama game itu ya, kurang lebih 20 menitan. Dan sepatu ini gue pakai 15 menitan lah sebelum game itu mulai. Jadi ini 30 menit lebih gue pakai di kaki gue dengan harapan gue bisa break in gitu ya. Gue deh udah kerasa agak-agak nyangkut sih sebelum game itu, cuman gue ya udahlah nggak apa-apa lah, siapa tahu pas game hilang gitu. Ternyata nggak hilang gitu. Jadi gue bisa bilang gue terlalu percaya diri dengan pakai kaos kaki yang tebel. Harusnya gue tukar dengan kaos kaki yang agak tipisan aja. Tapi gue rasa pemakaian selanjutnya kalau gue pakai sepatu ini nggak ada masalah sih. Itu dari segi fitting guys. Dari segi durability, kayaknya sepatu luar kita nggak usah ngomongin durability ya, kecuali kita beli sepatu yang agak-agak jadul gitu. Ini kan lama tapi nggak jadul gitu ya, udah agak lama lah tapi nggak jadul. Jadi gue bisa bilang ya, durability secara pemakaian pertama ya nggak ada masalah sih, aman gitu ya. Jadi buat lo yang masih ngeliat ini berseliweran dan masuk budget lo, ada size lo, sikat guys. Oke, itu dari segi fitting dan durability. Nah, gimana pengalaman bermain sendiri? Jadi udah ada yang nanya ke gue juga ya, gue nggak tahu udah gue respon atau belum. Gimana dibandingin dengan Air Zoom? Agak berat sebenarnya kalau dengan Air Zoom. Air Zoom itu bukan agak berat ya, karena gue pertama kali pakai Air Zoom dan beberapa kali pakai, seingat gue ya, gue pakai waktu di JIS itu gue pakai Ultra Shox kayaknya, gue lupa, tapi gue pakai pertama dan kedua, dan tes gue itu gue pertama lah ya, itu gue pakai kaos kaki tipis. Jadi pertama kali pakai ya beda gitu, dan di lapangan sintetis juga gitu. Tapi sepatu ini gue bisa bilang memberikan apa ya, karena ini lebih ringan, ini paling ringan guys dibanding Speed Portal pun gue rasa ini lebih ringan ya. Lu udah lihat kan beratnya berapa di
video unboxing gua. Dan ini beneran paling ringan, ini 192 gram kalau nggak salah. Vapor Air Zoom itu 200 gram lebih gitu. Jadi gue bisa bilang nyamannya gue belum dapet karena gue salah kaos kaki gitu ya. Gue rasa kalau gue kaos kaki tipis gue dapet nyamannya gitu. Seperti gue pakai si Ultra 11 dulu gue ya, Ultra pertama kali keluar gitu ya kan. Gue bisa bilang nyamannya gue belum dapet, tapi secara ringan ini yang paling ringan gitu. Jadi buat lu yang bener-bener nyari ringan dan mungkin nyari nyaman ya, pakai kaos kaki tipis itu jadi opsi buat lu untuk pakai sepatu ini ya. Kalau ke kondisi kaki lu kayak gue ya kan. Nah jadi gue bisa bilang pengalaman gue pakai sepatu ini nggak terlalu gue bisa bilang nggak terlalu istimewa juga gitu ya, karena gue ada si Air Zoom sebagai pembanding. Nah apa sih uppernya ini, apa yang diberikan oleh uppernya ini ya kan? Dia bilang Ultra Wave Power Print gitu ya kan, jadi kayak ya ada keset-kesetnya sedikit. Gue sih nggak ngerasa ada something spesial ya, jadi gue pakai, maksud gue ya enak gitu ya, enak aja gitu ya, tapi something spesial gue nggak ngerasa. Lagi-lagi karena gue bandinginnya dengan si Air Zoom ya, yang ada si zoomnya. Jadi pakai sepatu ini itu sebatas enak gitu ya, dan ya karena harganya memang lagi miring banget ya, ini adalah opsi terbaik menurut gue untuk lo yang pengen coba sepatu top grade, sepatu speed yang underrated gitu ya kan. Ini termasuk yang gue saranin banget lah lo untuk punya. Jadi overall sepatu ini gue cukup puas dengan pemakaian gue. Sayang aja nyangkut karena gue terlalu percaya diri tadi ya kan. Kalau gue tukar mungkin pengalaman yang gue rasa akan lebih nikmat gitu ya kan. Kalau lu tanya nilai untuk sepatu ini sendiri, ya gue baru bisa kasih angka 3 sampai 7 sebenarnya guys, karena ada rasa sakit itu sih. Kalau tidak ada rasa sakit itu mungkin gue bisa kasih lebih dari 7. Penilaian dari gue jangan jadi patokan ya, karena hampir 7-nya top grade luar itu beda dengan 7-nya lokalan gitu ya. Jadi tetap gimana juga, kalau gue secara pribadi preference gue tetap milih ini sih untuk untuk dipakai gitu ya. Kalau lo ada budget, kalau lo nggak ada budget ya lokalan tentu jadi opsi utama buat lo lah gitu, karena secara nyaman, secara ringan lokalan juga bisa ngeberikan lo yang sama, cuman build quality, durability, percaya diri, gue sih masih megang brand-brand luar gitu ya. Terus rekomendasi nggak bang buat ambil ini? Kalau lu punya budget terbatas ya kan, lu pengen coba top grade pertama lu di bawah 2 juta, menurut gua kalau masih ada ya, ini opsi terbaik lah untuk lu punya. Kecuali ya lu fanatik banget sama Adidas dan Nike ya, susah juga ya mau goyang gitu kan. Tapi ya daripada lu beli titik 2, titik 3-nya Adidas yang harganya 1 jutaan ya kan, nabung dikit tambah dikit bisa dapet ini lo. Dan gue jamin ya, kalau bukan jamin ya, kalau gue pribadi sih nggak kecewa lah beli sepatu ini, harganya murah gitu ya kan. Oke, segitu aja dari gue guys. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh komen, lu boleh like, lu boleh share ke temen lu juga yang lagi bingung nih, lagi berkeliaran nih sepatu ini, bingung nih sikat apa enggak gitu ya kan. Saran gue, kalau budget lu masuk, boleh lah lu cobain sepatu ini. Terus kalau lu memutuskan subscribe setelah nonton video ini, thank you banget guys, support lu buat gue. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Golden Boots pamit.